Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Saat ini masih ada seseorang yang sering kepikiran kamu terus ya. Bahkan sekarang kan hubungan kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya, atau mungkin sudah berakhir. Tapi si dia ini masih sering sekali mikirin kamu, mengenang kamu ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering liatin foto-foto kamu, terus mengenang-kenang gitu ya. Foto itu diambil saat kapan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat masih ada seseorang yang masih sering memantau kamu dari jauh. Terus itu juga aku lihat mungkin di sini juga memantaunya dari media sosial, bisa jadi ya. Cuman memang nggak ada komunikasi. Aku lihat di sini di antara kamu dengan dia, mungkin karena masih ada seseorang di sini, entah dia atau kamu, yang masih sakit hati, masih mengabaikan dan atau masih marah gitu ya. Kemudian di sini aku lihat dia ini ingin sekali untuk menyatakan perasaan sama kamu. Dia ingin berkumpul bersama kamu kembali. Jadi kemungkinan kamu yang masih marah, kamu yang mengabaikan dia, kamu yang masih sakit hati sama dia. Jadi kamu tidak mau menerima telepon dia atau bahkan menghubungi dia. Tapi sesungguhnya di sini dia pengen banget bersatu lagi dengan kamu, pengen datang lagi ke kamu, menyatakan cintanya kembali ke kamu, karena cuman kamu yang mampu membuka kunci hatinya, seperti itu ya. Dia ingin bersama kamu kembali. Mungkin di sini kamu butuh waktu kali ya, butuh waktu untuk healing, untuk menyembuhkan rasa sakit hatimu terhadap dia, atau justru malah dia yang butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri dia. Dia perlu berubah atau bagaimana? Soalnya di sini ada karmic relationship, di mana dia ini pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Terus itu ya, mungkin kamu sakit hati juga kan, ya kan, dari dia. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk mengakhiri hubungan kamu dengan dia atau meninggalkan dia, seperti itu. Dan dia pun saat ini mungkin bisa jadi juga dia lagi patah hati karena ditinggalkan oleh kamu, dicuekin sama kamu, kayak gitu ya. Jadi ada situasi karmic relationship yang membuat hubungan ini akhirnya seperti ini. Saling menarik diri, saling berpisah. Kalau aku lihat masih ada rasa cinta yang dirasakan baik kamu ataupun dia. Kamu itu sebenarnya masih ada rasa cinta. Cuman memang saat ini memang lebih fokus pada keluarga masing-masing aja ya. Kamu fokus pada keluargamu, dia pun fokus pada keluarga kalian masing-masing. Karena di sini aku lihat kalian memang lagi apa ya, lagi ya mungkin keluarga kalian lagi ada masalah atau bagaimana gitu, atau mungkin di salah satu pihak aja, bisa jadi dia yang hanya fokus pada keluarganya atau kamu yang fokus pada keluarganya. Cuman aku lihat memang dia ini punya red flag, dan aku lihat di sini kamu tahu apa red flag yang dia miliki, yaitu mungkin suka menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya, suka selingkuh kayak gitu. Jadi itu juga yang menjadi alasan kamu mempertimbangkan dia kembali untuk datang lagi atau enggaknya gitu ya, menerima dia lagi atau enggaknya. Untuk saat ini kamu lebih memilih untuk open minded pada dirimu ya. Siapa sebenarnya yang terbaik untukmu, siapa yang sebenarnya pantas untukmu, aku lihat di sini ya. Bahkan dia pun saat ini pun sama berpikir seperti itu. Sebenarnya siapa sih yang dia inginkan, siapa yang dia mau. Terus itu juga aku lihat di sini dari kedua belah pihak sama-sama menutup ya, lebih ke kayak menyembunyikan sih ya, menyembunyikan perasaan satu sama lain. Aku lihat seperti itu.
Tapi aku lihat akan ada kejelasan kok sebentar lagi. Apapun yang kalian sembunyikan, ya baik kamu ataupun dia, atau mungkin dia saja atau mungkin kamu saja yang menyembunyikan sesuatu di sini, akan segera terbongkar, akan segera terkuak, akan segera terlihat apa yang selama ini disembunyikan tentang perasaan satu sama lain, atau sesuatu, mungkin ada pasangan lain atau bagaimana, atau dia ternyata lagi sibuk sama keluarganya, mungkin ada apa dengan keluarganya atau bagaimana. Intinya apapun itu yang dia sembunyikan atau kamu sembunyikan, ini sebentar lagi akan terkuak, akan terbongkar, akan jelas ya, akan clear. Aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini kamu itu berdealing dengan seseorang ya, yang dia di sini seorang pria yang ini ya, yang apa tuh, kalau aku lihat pengalamannya lebih banyak ya, sudah mengalami banyak sekali pengalaman dalam hidup ya. Apa pahit manisnya hidup itu sudah banyak yang dia lewati. Terus juga aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang secara emosional itu juga udah stabil, terus itu punya jiwa kebapaan, atau mungkin kamu berdealing dengan seorang yang sudah menjadi seorang bapak-bapak atau ayah gitu ya. Atau mungkin ini kamu ya, bisa vice versa karena ini pembacaannya general ya. Terus itu juga aku lihat orang yang memang sangat menghindari konflik. Dia ini paling gak suka kalau misalkan berkonflik dengan kamu. Jadi kalau misalkan dia udah mencium-cium bau konflik di antara kalian, walaupun itu sekecil apapun konflik itu, dia akan menghindarinya. Dia akan meninggalkan kamu atau tiba-tiba diem, tiba-tiba menghilang seperti itu. Karena sejujurnya dia ini orang yang sangat tidak mau berkonflik dengan kamu. Ya, terus itu ini, aku lihat memang orangnya ramah, orangnya baik hati, sangat berdedikasi sekali terhadap keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Aku lihat di sini, ya orangnya ramah, sopan, baik hati, penuh dengan kasih sayang. Aku lihat di sini, lemah lembut, yang seperti itu, ya. Cuman pada saat itu ya, jadi dia ini kan, oh gini, hubungan kamu dengan dia ini sering sekali on off ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejujurnya dulu itu dia itu sama kamu belum berani untuk berkomitmen. Masih ada ketakutan untuk berkomitmen dalam hidupnya. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan kamu sama dia itu sering banget dia ini mencoba untuk melarikan diri ya dari komitmen penuh terhadap kamu. Jadi kalau misalkan kamu udah ngungkit-ngungkit tentang komitmen, tentang keseriusan dalam hubungan, dia pasti udah ngilang aja. Dia tiba-tiba diem, tiba-tiba ngilang gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Terus itu juga aku lihat di sini memang orangnya impulsif, jadi bertindak sesuka hati tanpa tanpa meminta, tanpa tahu, tanpa meminta apa yang pendapatmu kayak gitu ya, pendapatmu, apa yang kamu rasa, apa yang akan dampaknya seperti apa, itu dia nggak mikirin itu. Kalau dia udah berpikiran secara impulsif, suka-suka hati, ya udah dia akan lakukan apa yang dia mau aja kayak gitu tanpa memikirkan kamu. Nah, ini juga yang membuat kamu mungkin agak kesal dengan orang ini ya, karena suka-suka hati gitu. Dan aku lihat juga memang si orang ini, si dia ini tampaknya tidak bisa menetap pada posisi tertentu atau pada seseorang aja gitu. Jadi mungkin dia sering sekali menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, atau sering sekali gonta-ganti pasangan, si A, si B, si C kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi dia ini suka melompat dari satu tempat ke tempat lain ya. Karena sejujurnya gini, dia itu belum tahu loh. Dia tuh belum tahu pada siapa hati ini mau dia labuhkan, mau kemana arah tujuan hidup dia tuh belum tahu. Ya, dia masih nggak tahu dia harus bagaimana, harus ke siapa, harus bagaimana, dia tuh nggak tahu. Makanya suka ke A, ke si B, ke si C, ke kamu, ya, ke yang lainnya, kayak gitu. Dan untuk saat ini, aku lihat dia memang lagi mengisolasi diri dari
keramaian, dari circle, lebih ke dari kamu sih ya, lebih tepatnya dari kamu sih ya. Dia tidak kayak nggak mau nunjukin apa yang terjadi saat ini terhadap dia, tapi sebenarnya pengisolasian diri dia atau penarikan diri dia dari kamu itu untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi di masa lalu gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia lagi ngerasa kayak putus cinta gitu loh sama kamu. Ya, makanya di sini dia mengisolasi dari dunia luar untuk menenangkan diri, untuk memberikan waktu dia untuk pulih dari rasa sakit hati dia ke kamu. Mungkin saat ini kamu sudah cuek sama dia, mungkin kamu saat ini sudah tidak peduli sama dia, atau bisa jadi dia ini habis putus dengan si A, si B atau si C itu. Jadi dia menutup diri dari kamu juga, bisa jadi. Ya, bisa jadi dia juga habis putus dari si A, si B atau si C itu. Gitu ya. Intinya dia lagi putus cinta, lagi patah hati kayak gitu. Sehingga butuh memberikan waktu untuk diri dia itu pulih dulu kayak gitu ya. Sehingga dia saat ini tuh lagi mendekam sendirian ya, untuk meratapi, untuk bersedih ya, dan akhirnya nanti juga dia siap sampai dia siap memulai awalan baru lagi dalam hidup dia. Dan akhirnya kalau di sini dia sudah siap ya untuk memulai awalan baru lagi, ini orang bakalan datang lagi ke kamu, mengusik kamu lagi nih. Ya, karena ini Four of Cups reverse, kemudian ada Knight of Swords. Jadi aku lihat dia akan mengikuti apa yang kata hati dia mau. Ya, dan siapa kata hati dia yang mau? Yaitu kamu. Dia ingin datang lagi ke kamu, dia siap untuk menaruh perhatian ke hubungan kalian. Bahkan di sini dia akan memiliki rasa untuk membangkitkan dan mengejutkan kamu gitu ya, untuk memberikan kamu kegembiraan dan motivasi ya, agar mau sama dia lagi gitu ya. Entah apa yang akan dia berikan kejutan ke kamu. Mungkin misalkan di sini dulu kamu mengharapkan komitmen, mungkin tiba-tiba nanti dia ngajakin kalian tunangan atau komitmen atau apalah kayak gitu. Karena ini akan sesuatu yang mengejutkan yang akan dia berikan ke kamu. Karena Knight of Swords juga yang keluar, berarti dia itu datang ke kamu, ke arah kamu nanti sesuai dengan apa yang kamu mau selama ini dari dia. Misalkan perubahan dari sikap dia yang nggak mau, yang kamu selama ini nggak mau dia itu selingkuh, maka dia akan bilang bahwa dia nggak akan selingkuh lagi. Intinya dia akan mengejutkan kamu, tiba-tiba kok dia ngikutin apa maunya aku yang dulu pernah aku bilang ya. Nah, kayak gitu. Atau yang kamu dari dulu itu mau dari dia itu apa. Nah, itu akan dia tunjukkan ke kamu ketika nanti dia datang. Gitu. Karena saat ini kan kalian berpisah ya. Berpisah, terus nanti dia datang dengan sesuatu perubahan, yang mana perubahan itu sesuai dengan apa maunya kamu. Ya. Karena aku lihat saat ini tuh dia sudah mendapatkan konsekuensi dari apa yang pernah dia lakukan selama ini, tentang pengkhianatan, perselingkuhan, ngebohongin kamu, mencurangi kamu. Akhirnya dia mendapatkan karmanya saat ini. Kalau aku lihat ya, saat ini tuh dia sudah mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia terhadap kamu, seperti apa yang dulu pernah dia lakukan. Jadi sudah ada perpisahan, terus itu udah kamu musuhin sekarang ya. Udah kamu cuekin, udah kamu masa bodohin, mau jungkir balik, dia terserah mau ngapain terserah gitu ya. Pokoknya udah kamu nggak peduli lagi. Intinya di sini dia sudah mendapatkan karma dari apa yang dia pernah lakukan sama kamu di waktu dulu. Ya, bahkan di sini kamu sudah memantapkan diri untuk meninggalkan dia atau move on dari dia, pergi dari dia. Walaupun kadang-kadang sesekali aja kalian suka kepikiran atau suka tiba-tiba kangen sama dia, pengen tahu kabar dia gitu aja, tapi sesekali aja aku lihat. It's okay, karena aku lihat di sini memang menandakan ada masalah yang cukup besar di antara kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian memilih untuk sekarang pergi dulu dari dia, it's okay, no problem. Karena masalahnya cukup pelik aku lihat di sini. Apalagi di sini mungkin dia berulang kali selingkuh, bisa jadi berulang kali selingkuh, ya kan? Nah, jadi saat ini dia sudah mendapatkan konsekuensi, balasan, karma dari apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Aku lihat memang karakter orang ini tuh sangat pemilih sekali dalam mencari pasangan ya. Nah, jadi gini, selama dia itu menjalin hubungan dengan kamu, dengan si A, dengan si B, dengan si C, nah itulah proses dia sebenarnya cari-cari
yang terbaik gitu loh. Dia kan orangnya pemilih ya dalam mencari pasangan. Nah, di saat itu cuman memang cara dia yang salah. Ya, dia tidak jujur kalau sebenarnya dia masih pilih-pilih dulu, atau pas lagi PDKT sama kamu PDKT juga sama si A si B, akhirnya kamu dicampakkan ya, atau mungkin dia memberikan harapan yang ya harapan palsu atau harapan yang gak jelas kayak gitu ya, kamu mungkin udah baper duluan sama dia kayak gitu. Jadi cara dia sebenarnya yang salah, apalagi di sini aku lihat orangnya tuh suka kebebasan, dia nggak suka dikekang orangnya. Nah jadi selain dia ini sangat pemilih ya mencari pasangan, dia ini juga kalau aku lihat orangnya kan humoris ya. Jadi mungkin ini karena dia humoris, jadi kamu ngerasa udah mungkin kebaperan duluan kayak gitu. Terus ngerasa kayak dia udah deket banget, kayak bakalan milih kamu banget kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini. Nah, terus itu juga aku lihat dia itu sangat menghormati batasan-batasan yang memang kamu pernah berikan ke dia. Jadi kelihatan kamu itu dihargai banget gitu loh. Jadi kayak ya udah kamu banyak pengharap gitu ke dia. Taunya itu hanya sebuah tindakan taktik permainan dia saja kayak gitu. Akhirnya di sini kamu sakit hati. Gitu ya. Ya, memang ini karakternya gimana dong ya. Terus itu juga aku lihat memang orangnya ramah ya sama kamu, terus itu kayak menunjukkan kasih sayangnya sama kamu kayak gitu. Cuman ya itu, walaupun sama kamu dia bersikap baik, sopan, ramah, humoris, kayak ya iya-iyanya kamu banget lah, pokoknya bakalan kamu yang dipilih dia, tapi sebenarnya tidak, di luar sana dia masih suka tebar pesona ya. Jadi walaupun dia berkomitmen, di luar sana dia masih ingin bebas seperti lajang gitu ya. Dia orang yang sangat suka kemerdekaan, rindu akan kemerdekaan kayak gitu. Terus juga mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai ya, jadi dia mungkin sudah pernah menikah, atau mungkin ini mantan suamimu, bisa jadi ya seperti itu. Jadi aku lihat ya dia akan datang lagi. Aku lihat akan datang lagi. Cuman apakah dia akan benar-benar konsisten bisa berubah sesuai dengan apa yang kamu mau? Karena di sini ada Queen of Swords, aku tidak bisa bilang iya, tapi aku tidak bisa bilang juga tidak. Gitu. Kenapa? Karena ini Queen of Swords-nya ada di kartu ke-6. Akan ada potensi ya dia akan bisa mengulangnya lagi, tapi akan ada potensi tidak jika dia tidak mau melakukannya lagi. Jadi aku tidak bisa bilang bahwa dia akan selingkuh lagi atau tidak, itu tergantung dari si dianya dan kamunya itu ya, karena kartu 6 ini potensi ya, bisa terjadi bisa juga enggak. Cuman yang dulu pernah terjadi di antara kalian adalah seperti ini tindakannya. Dia kayak memberikan harapan-harapan ke kamu udah duluan kebaperan karena dia orangnya ramah kan, terus baik hati, sopan sama kamu, melakukan batasan-batasan yang memang pernah kamu ajukan ke dia gitu. Seolah-olah kamu berharga seperti itu. Cuman apakah dia akan konsisten seperti itu? Itu potensi, bisa terjadi bisa juga tidak, tergantung dari apa yang nanti kedepannya akan dia lakukan. Dan kalau misalkan kamu bisa mengikat dia atau bisa membuat dia merasa nyaman, ada kemungkinan dia tidak akan selingkuh lagi gitu ya. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah dia akan bisa tidak selingkuh. Tidak, aku tidak bisa memastikan itu karena ini potensi. Oke? Ya, ingat potensi itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung dari kitanya yang mau melakukan atau tidaknya. Gitu, oke? Aku rasa cukup. Ya, seperti itu aja. Untuk kamu nanti kalau misalkan dia datang ya kamu lebih baiknya gini deh. Nggak usah terlalu baper banget ketika dia datang ya, nggak usah terlalu pakai hati banget. Kalau mau nerima ya silahkan, tapi jangan terlalu pakai hati banget. Kenapa? Lihat aja dulu ke depannya, apakah dia akan
ada perubahan dan konsisten, atau perubahannya hanya di awal dan akan mengulang. Jadi biar kamu nggak terlalu sakit hati. Tapi kalau misalkan kamu sudah tidak mau memberikan dia kesempatan, ya sudah gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya, karena ini energi masih ceritanya gini-gini lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini alfabetnya. Bisa ini nama kamu, nama dia, atau inisial nama kalian berdua, atau paling tidak ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.